Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Bella Febrianti, NIM B1180063, Reza Melina, NIM B1180057, dan Nanda Mevita, NIM B1180069. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia ada 4. Yang pertama, Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Yang kedua, Sarekat Islam. Yang ketiga, Persatuan Islam. Yang keempat, Muhammadiyah. Yang pertama, Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Gerakan pembaruan di Indonesia mulai berakar pada permulaan abad 20 yang berkembang dari waktu ke waktu selama 4 dasawarsa. Perkembangan dan penyebaran semakin meluas. Pembaruan Islam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pembaruan yang terjadi di Timur Tengah dan Mesir, terutama pemikiran-pemikiran para tokoh yaitu Ibnu Taimiyah, Muhammad Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Wahab berperan dalam hal gerakan pemurnian dan pembaharuan Islam. Muhammad Abduh bergerak dalam hal gerakan pendidikan, Jamaluddin Al-Afghani dalam hal gerakan politik. Organisasi pembaruan pertama yang didirikan di Indonesia adalah Jamiatul Khair pada 15 Juli 1905. Pendiriannya bernama Syed Muhammad Al-Fateh, Ibnu Abdurrahman Al-Masjur, Sayyid Muhammad Ibnu Abdullah Insijab, Sayyid Ibnu Ahmad Insijab, dan Sayyid Shehan Ibnu Syihab. Kegiatannya yang menjadi perhatian organisasi ini meliputi 2 bidang. Yang pertama, pendirian dan pembinaan sekolah pada tingkat dasar, dan yang kedua, pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Pentingnya Jamiatul Khair terletak pada kenyataan bahwa organisasi ini memulai organisasi modern dalam masyarakat Islam, yaitu adanya anggaran dasar, daftar anggota tercatat, dan rapat-rapat berkala, dan mendirikan sekolah yang menerapkan sistem modern, yaitu adanya kurikulum, sistem klasikal, dan perlengkapan kelas. Organisasi Jamiatul Khair tidak berumur panjang, digerakkan banyak benih perpecahan. Setelah itu, Ahmad Surkati yang merupakan anggota dari Jamiatul Khair keluar dan mendirikan organisasi yaitu Al-Irsyad. Al-Irsyad merupakan organisasi Islam yang menekankan perhatian pada bidang pendidikan, terutama pada masyarakat Arab. Meskipun anggotanya ada yang non-Arab, secara lebih luas sikap dan tujuan organisasi ini adalah menjalankan dengan sungguh-sungguh agama Islam sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu memajukan hidup dan kehidupan secara Islam dalam arti kata luas, dan dalam membantu menghidupkan semangat untuk bekerja sama di antara berbagai golongan dalam setiap kepentingan bersama. Pengurus Besar Al-Irsyad 1938 halaman 3-7. Al-Irsyad berjasa dalam mendirikan banyak lembaga sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah guru. Ada juga sekolah takhasus dengan spesialisasi dalam bidang agama, pendidikan, atau bahasa, memberikan beasiswa untuk belajar di luar negeri, terutama Mesir. Organisasi ini juga mempergunakan tablik dan pertemuan-pertemuan sebagai cara untuk menyebarkan pahamnya dan menerbitkan buku dan pamflet. Yang kedua ada Sarekat Islam. Sarekat Islam atau SI berdiri di Solo pada tanggal 11 November 1912. Sarekat Islam tumbuh dari organisasi yang mendahulunya bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat dengan SDI. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Samhudi Muhammad Amsudimejo dan M. Kertotuno, M. Sumadu, dan M. Haji Abdul Rojak. SDI terkenal dipimpin Sam Widi, sedangkan Sarekat Islam atau SI terkenal di tangan Haji Umar Said Cokroaminoto. Pada awalnya, organisasi ini lahir karena adanya kompetisi yang meningkat dalam perdagangan
batik terutama dengan golongan Cina, dan sikap superioritas orang Cina terhadap orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada tahun 1911. Organisasi ini juga dimaksudkan untuk menjadi benteng bagi orang-orang Indonesia yang umumnya terdiri dari pedagang-pedagang batik Solo terhadap orang Cina dan para bangsawan atau Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam 1993 halaman 115-116. Nah, dengan perubahan nama menjadi Sarekat Islam, organisasi ini mengubah haluan menjadi organisasi yang bergerak di bidang politik. Organisasi ini perjuangannya dalam melawan penjajah tidak lagi menggunakan pendekatan kooperatif tetapi dengan menggunakan non-kooperatif. Yang ketiga ada Persatuan Islam. Persatuan Islam atau biasa disingkat Persia didirikan di Bandung 17 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam di Palembang. Persatuan Islam bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi dengan jalan mendirikan madrasah-madrasah, pesantren, dan tabligh melalui ceramah-ceramah, menerbitkan majalah, brosur, dan buku. Majalah yang menonjol terbitan Persis adalah Pembela Islam dan majalah Al-Muslimun yang banyak membahas masalah-masalah hukum agama seperti kedua saudaranya yang telah lahir lebih dulu, Al-Irsyad dan Muhammadiyah. Persis sangat getol dalam usahanya memberantas segala bentuk ayul bid'ah dan khurafat TBC. Kegetolannya memberantas TBC semakin menonjol setelah Persis dipimpin oleh Al-Hasan. Perjuangan Al-Hasan dalam memberantas TBC dengan cara yang radikal dan tidak tanggung-tanggung. Di bawah kepemimpinan Al-Hasan, Persis berkembang pesat, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Di antara kader hasil tambahan pendidikan Persis adalah ulama terkemuka, yaitu Dr. Muhammad Natsir. Ia pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia dan menduduki jabatan penting dalam lembaga Islam internasional seperti Muqtah Alam Islami dan Muktamar Alam Islami. Yang keempat, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1930 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiah di kota Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah menghembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, memberantas TBC dan mengusahakan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.